dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam sapaan teduh kita. Apa kabar kita semua? Kami yakin dan percaya kita dalam sukacita, kita tetap dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami berjumpa lagi di dalam sapaan teduh kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami renungkan, yang menyapa kami di hari ini, dapat menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa, kepadalah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di kesempatan ini pada perjumpaan sapaan teduh kita, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Amsal 13 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tentunya dengan jelas kitab Amsal memaparkan dua kata. Memaparkan dua kata, yaitu harapan dan keinginan. Tentu secara etimologi kata harapan dan kata keinginan memiliki makna yang berbeda. Tetapi kita tidak akan jauh membahas perbedaan makna dua kata tersebut. Yang pasti bahwa setiap kita pasti memiliki harapan dan keinginan. Saya memiliki harapan dan saya juga memiliki keinginan. Begitu juga saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang terkasih juga memiliki harapan dan keinginan. Karena harapan dan keinginan adalah dorongan yang lahir dari hati kita. Kita sebagai manusia tentunya memiliki dorongan hati yang menginginkan sesuatu, yang berharap terhadap sesuatu yang menurut kita adalah menyenangkan ataupun membahagiakan. Sebagai contoh, ada yang memiliki harapan dan keinginan supaya memiliki keturunan. Itu adalah manusiawi. Ada yang memiliki harapan ataupun keinginan supaya memiliki kendaraan yang mewah seperti yang dimiliki oleh orang lain. Ada yang memiliki harapan supaya pekerjaan semakin baik. Ada yang memiliki harapan ekonomi keluarga semakin baik. Ada yang memiliki harapan bagi yang sedang sakit supaya kesehatan lebih baik. Dan mungkin banyak juga yang berharap supaya situasi rumah tangga semakin baik. Karena mungkin broken hubungan antara suami dan istri, begitu juga dengan
orang tua dan anak-anak. Secara manusia, itu adalah dorongan yang datangnya dari hati kita. Kita berharap, kita memiliki keinginan. Karena kita adalah manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya kita memiliki harapan karena kita memiliki tujuan hidup dan ikatan janji. Janji dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Sehingga janji kita melahirkan sebuah harapan dan keinginan. Demikian pula kita memiliki keinginan karena kita adalah makhluk yang berkebutuhan. Artinya bahwa kita memiliki harapan dan keinginan karena kita memiliki kebutuhan dan keyakinan. Jadi sangatlah manusiawi apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam kitab Amsal yang sudah kita baca bersama, yang menyapa kita di hari ini, bahwa kita tidak akan bisa membohongi suasana hati kita. Kita akan mengalami kekecewaan ketika harapan kita tertunda. Dan sebaliknya, kita akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa jika keinginan kita terpenuhi. Kebahagiaan dilambangkan dengan pohon kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang beriman, apa yang menjadi dasar kita untuk selalu berharap ataupun berpengharapan? Tentunya adalah sebuah janji. Jika kita melihat di dalam Alkitab, baik perjanjian lama begitu juga dengan perjanjian baru, Allah selalu berjanji kepada umatnya. Misalnya di dalam PL, perjanjian lama, Allah selalu berjanji kepada nenek moyang Israel, kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru juga Allah selalu memberikan janji kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan rasul-rasul dalam pemberitaan Injil juga selalu mengingatkan kita untuk selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Kita kembali kepada iman kita dan janji Allah akan pengharapan kita. Melalui sejarah tokoh Alkitab, Tuhan tidak pernah ingkar janji dengan apa yang Dia katakan. Tetapi apa yang dijanjikannya sesuai dengan waktunya. Memang ada yang kecewa akan janji Allah, tetapi kekecewaan itu adalah bagian dari pemaksaan kehendak kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini memberikan pengajaran hikmat bahwa apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan tidak akan selalu seperti yang kita bayangkan. Tetapi kita harus adil di dalam berpikir bahwa segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu tidak mesti seperti kehendak kita. Ada kalanya kita harus siap juga menerima kenyataan seperti yang tidak kita kehendaki. Dengan demikian, kita akan dibawa berpikir semakin dewasa di dalam memahami waktu Tuhan. Dan kita juga akan selalu diingatkan untuk bersyukur atas waktu Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberkati setiap harapan dan setiap keinginan kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan sudah sediakan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kita yakin dan percaya harapan kita, keinginan kita, walau harapan kita masih tertunda, tetapi waktu Tuhan akan menjawab setiap harapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan mengajari kami, Tuhan yang selalu mengingatkan kami, sehingga kehidupan kami selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengingat akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan tetap memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan juga selalu berkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang mereka usahakan, sehingga damai sejahtera daripada Tuhan tetap ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat
program pelayanan gereja Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Tuhan berkati supaya semua dapat dilakukan dengan baik. Kami mendoakan selayan Tuhan, kami mendoakan pendeta kami juga mendoakan pertua diaken yang Tuhan pakai untuk melayani di GBKP Runggun Cijantung. Dan kami juga berdoa buat mereka yang terlibat di dalam mendukung pelayanan gereja Tuhan. Kami mendoakan guru sekolah minggu, pengurus PJJ, pengurus kategorial, kepanitiaan yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan tetap terpuji di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Kami juga mendoakan mungkin pada saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami doakan supaya kiranya Tuhan memberkati, Tuhan sembuhkan, supaya Tuhan atas anugerah-Mu jemaat Tuhan dalam sukacita, atas anugerah-Mu jemaat Tuhan dalam keadaan sehat. Bapa, pada kesempatan ini juga kami mendoakan buat semua kami, kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan sertai kehidupan kami, Tuhan tetap jaga kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan dan semua untuk hormat nama Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa kami, ampunkan kami di dalam setiap dosa-dosa kami. Kami akan tutup doa kami ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.